pada tempat kerja saya yang saya saat ini masih bekerja. Kenapa? Mereka itu profesional, dalam arti gini, membedakan antara urusan pekerjaan dengan urusan pribadi, ya. Mereka bilang yang ada di video-video viral itu adalah urusan pribadi saya, ya kan? Sementara mereka lebih ngelihat prestasi saya di kantor, ya kan? Saya pegang 3 bagian di kantor itu, ya, bagian hukum juga, bagian manajemen risiko, dan bagian kepatuhan. Itu mereka merasa berat jika sampai saya harus mengundurkan diri dari kantor. Kenapa? Nah, saya pegang tanggung jawab yang besar di kantor, dan prestasi saya boleh dibilang bagus di kantor. Makanya mereka selalu bilang, kita tidak mempermasalahkan urusan pribadi, kita lepaskan dengan urusan pekerjaan. Malah mereka bilang, tolong disampaikan, malah pengacara saya pengacara kantor sempat menghubungi pengacara mantan istri saya, tolong kantor jangan dibawa-bawa. Karena kenapa? Di postingan-postingan dia itu selalu dia men-tag dia kantor kan, kantor. Dan itu kan seharusnya tidak boleh, karena ini urusan pribadi, ya kan. Dan harusnya logikanya gini, loh, selama ini dia aja sekarang masih pakai asuransi kantor saya, ya kan. Kok perusahaan yang memberikan nafkah, ya, memberikan fasilitas, kok malah dijelek-jelekan gitu. Saya agak bingung di sini gitu. Berarti banyak yang rancu gitu. Terkait netizen, Pak, gimana Pak? Artinya banyak yang menggeruduk, banyak yang sumpah serapah ke Pak Indra. Di WhatsApp saya tuh yang mau nyiram pakai air keras, mau nyiram pakai yang panas tuh banyak banget. Gitu. Seperti itu. Kalau saya sih gini ya, saya sih tinggi. Tapi saya kan sebagai warga negara Indonesia yang bertanggung jawab, ya. Teman-teman juga kelihatan kalau nama saya ada SH-nya di belakang gitu. Jadi saya bertanggung jawab, saya sudah minta maaf kepada masyarakat umum gitu ya, bahwa itu saya bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Terlepas dari tadi alasan yang saya tekankan bahwa diprovokasi oleh istri, keraguan terhadap anak ini sebetulnya anak kandung saya atau bukan, itu sebenarnya saya nggak boleh melakukan kekerasan terhadap anak. Ya. Dan saya sudah istilahnya minta maaf kepada anak. Sebenarnya gini, tadi saya mau liatin video ya. Ada video yang kita di pertengahan tahun ini pergi makan sama-sama. Jadi sebetulnya agak rancu gitu kalau saya bilang ya, kok bisa gitu loh, kita pergi makan sama-sama ya, tapi saya dipermasalahkan gitu loh. Saya sudah sempat tunjukkan ya videonya di beberapa TV, media TV. Ya. Tanggal berapa, kapan Mas? Tanggal berapa? Ini pertengahan bulan tahun ini, Juli. Sementara kejadian pemukulan itu kan tahun lalu ya. Banyak sih sebetulnya, bukan cuma ini ya, ada. Nah ini malah nih, ini anak yang saya pukul ada di sini. Kemudian anak pertama ya. Ini kita lagi. Terus lucunya gini, kalau boleh dilihat di video ini kan istri saya, mantan istri saya malah membagikan pizza ke saya. Ini pertengahan tahun ini juga. Makanya saya agak bingung gitu kalau sekarang diangkat jadi masalah video-video lama, padahal sebenarnya kondisinya baik-baik aja gitu. Bang, dengan kata lain, Bapak ingin menunjukkan video ini kalau setelah kejadian itu memang kondisi sudah normal kembali di keluarga. Untuk yang video yang pemukulan waktu dia lagi sekolah itu kan tahun lalu. Sementara ini video-video kita makan malam bareng ulang tahun ibunya itu di tahun ini pertengahan. Terakhir Bang dari saya, terlepas dari yang kejadian video itu sudah terjadi, Bang kekerasan terhadap anak sekali 2 kali, ada perasaan menyesal lagi sih saat mukul? Oh iya, kalau saya sih kan begitu selesai juga minta maaf. Dan lucunya anak kedua saya itu yang saya pukul itu ada justru anak yang paling sayang sama saya. Kenapa? Kita punya kebiasaan yang sama. Saya kan sama olahraga, sama main sepeda. Dia itu, saya nggak tahu ya, terlepas dari masih harus membuktikan tes DNA, tapi dia tuh punya hobi yang sama dengan saya, itu olahraga. Jadi anak kedua saya itu justru yang paling dekat dengan saya. Saya mau marahin dia kayak gimana pun dia nggak akan berubah. Ya. Jadi makanya saya agak bingung nih kalau sampai ternyata nanti ada dijadikan saksi bahwa dia mengalami kekerasan. Menurut saya itu agak dibuat-buat sih. Iya Bang, ini bicara masalah psikologis anak, kembali lagi untuk pemberitaan yang udah ada, ini seperti apa penekanan buat anak itu? Kalau saya, makanya saya sampai laporkan ke LBH Nusantara ya. Kenapa? Saya tuh minta untuk dari pihak mantan istri saya tuh stop mengupload video-video yang sifatnya mengeksploitasi anak gitu ya. Jadi apalagi anak dibuat supaya membenci saya gitu. Karena pada akhirnya juga kan saya masih menafkahi mereka kan. Nah, kasihan anak-anak itu secara psikologinya kan kalau misalnya terus-terusan ditekan seperti itu, pada saat itu tadi mereka pergi ke sekolah ya kan. Sementara di postingan mantan istri saya menyebutkan saya
kasar-kasarnya itu ya, bahasa paling kasar itu penjahat kelamin, dajjal gitu kan kata-katanya itu. Malah saya lihat beberapa netizen yang berpikir positif itu mereka udah mulai banyak yang berubah dari mendukung dia jadi mendukung saya. Ya, jadi di WhatsApp yang saya terima itu nggak semua menyerang saya, justru ada yang memberikan semangat. Kok seharusnya kan dari pihak mantan istri saya itu mempermasalahkan hanya yang terkait KDRT-nya aja kan, sama katanya penelantaran dan lain-lain. Tapi kok sekarang jadi melebar gitu, membuka masalah tuduhan tentang saya selingkuh, ya kan? Justru yang hal-hal kayak gitu yang menjatuhkan mental dan psikologi anak-anak. Nah, kalau saya lihat sih harusnya hal-hal seperti itu di stop gitu, tolong di stop gitu ya. Makanya saya laporkan ke LBH Nusantara minta bantuan Komnas Anak untuk melindungi anak-anak saya. Dan satu catatan ya, sebetulnya saya itu sebelum pernikahan ini saya punya anak juga di Bandung, sudah besar-besar ya. Mereka sudah di usia remaja, udah kuliah, yang satu udah selesai. Boleh dicek sama mereka ya, kalau sempat main ke Bandung kita ketemu mereka. Itu mereka tumbuh tanpa ada keributan seperti yang terjadi sekarang. Kenapa? Karena walaupun saya berpisah dengan ibunya, kita saling menghormati, kita saling respect, kita membesarkan anak sama-sama, ya, mendukung mereka sekolah sama-sama. Malah yang saya sedihnya itu mereka itu justru rusak mentalnya itu dari ibu tirinya yang di sini, ya, mantan istri yang di sini. Kenapa dari kecil tuh sering diteror gitu kan? Kalian jangan ini ya, jangan macam-macam, jangan minta dari anak, dari ayah kalian, karena ayah kalian itu juga milik kami lah kurang lebih ya, karena udah menikah di Jakarta. Jadi sebetulnya ya itu bukti-buktinya bahwa sebelumnya saya pernah menikah, punya anak juga, itu mereka tumbuh besar, dewasa itu dengan, malah boleh dibilang anak saya yang paling besar tuh soleh banget ya, laki-laki. Yang perempuan juga sudah bisa selesai cepat kuliahnya. Karena walaupun saya berpisah dengan ibunya, kita baik-baik aja gitu, saling respect. Beda dengan kejadian di sini gitu. Bang, maaf Bang, satu pertanyaan. Ya. Kalau masalah hubungan suami istri masih berlanjut nggak Bang? Sampai masalah ini dilaporkan oleh mantan? Jadi gini, kalau kan sebenarnya udah cerai 2009 nih Pak, 2019 ya. Nah waktu dia ngajak balik di pertengahan 2019 itu kita menikah secara siri, secara agama di daerah Cibubur lah, ada sertifikatnya. Tapi selama ada sertifikat itu kita berhubungan suami istri seperti biasa. Nah, tapi setelah kejadian saya akhirnya menjatuhkan talak lagi, kita tuh sudah pisah kamar walaupun tinggal sama-sama. Dan kebiasaannya berbeda. Kalau saya kan orang kerja, pulang kantor tidur ya. Saya kalaupun bangun tengah malam ya sholat malam lah gitu, atau bangun pagi sholat subuh. Sementara kebiasaan ibunya anak-anak tuh agak berbeda. Dia itu lebih sering, nggak tahu kesibukannya apa ya, kerja sampai pagi, nanti saya bangun ngantar anak-anak sekolah, dia baru tidur gitu. Jadi boleh dibilang hubungan suami istri itu udah lama stop gitu. Oke. Boleh difoto dengan istri datang sih, mantan istri. Saya sih ngelihatnya kemungkinan ada dua kemungkinan ya. Tapi kalau dia udah mau datang gini, kelihatannya dia mau ngajak ngomong baik-baik sih, ya. Karena mungkin saya ngelihatnya kan saya sekarang mengadukan dia. Kalau sudah mengadukan dia kan berarti posisinya balance nih. Saya dilaporkan, dia dilaporkan. Apakah nanti akan ada semacam deal untuk Mei gitu kan, saya nggak tahu ya. Biasanya kan kasus-kasus yang dulu pernah terjadi itu waktu saya mengalami kekerasan, saya melakukan kekerasan, saya laporkan, dilaporkan. Akhirnya kasus saya di Polda dicabut, dengan catatan kasus saya di Polres yang melaporkan dia dicabut juga. Nah, apakah ini akan seperti itu lagi? Kemungkinannya sih seperti itu kalau saya lihat sih. Ya. Oke. Terima kasih ya. Jalan dari sana. Tadi kan saya mungkin ya kan kayak gini, jadi ya saya kan melihatnya dari dua sisi nih ya kan. Dari LBH dia udah datang ke kantor saya mengadukan, tadi kan sekilas nanti mungkin kalau mau disambung sama Pak ini jangan boleh kan. Kita sama-sama lah di sini kan, tujuannya apa ya, jangan sampai ya untuk baik Sebenarnya lebih ke anak-anak, jangan sampai ada pertikaian antara kedua belah pihak, antara Pak Hindra dan saya ini yang jadi korban anak, kasihan gitu kan. Tidak menjadi korban. Ya jangan sampai berkepanjangan, sampai parah gitu kan. Kalau psikis itu tidak akan ada ya nantinya. Makanya terbawa sampai keluar. Nah makanya kalau misalkan nggak selesai pertikaian antara kedua yang belah nanti pihak ini mungkin menunggu hasil dari Polres Jakarta Selatan, karena beliau ada panggilan ketiga di hari Jumat ya. itu nanti Pak Indra yang ini ya gitu. Oke. Ya. Bapak.